Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Tugas matematika tadi itu susah banget nggak sih? Untung aku punya AI, dia bisa ngejawab semua soal-soalku. Maksudnya kamu ngerjainnya pakai AI, nggak buat sendiri? Iyalah, teknologi kan diciptakan untuk mempermudah hidup kita ya. Udah aku manfaatin AI itu. Ya aku juga gitu nak, lebih cepat lah saya, terus bisa main game deh. Tuh, kalian pinter banget deh nyari jalan pintas. Tapi ingat loh, AI itu untuk membantu ya, bukan untuk ngerusakin usaha kita. Mega, kamu tuh jangan persulit hidup. Ada teknologi, mending kita manfaatin. Kalian lagi ngomongin apa? Ngomongin tugas matematika tadi ya? Ya Lita, Rina dan Budi ini loh malah jawab soal pakai AI, bukan jawab sendiri. Aduh Rina, Budi, kalian nggak takut kalian jadi bodoh karena kalian malas? AI itu kan bukan pengganti otak kita. Rita, kamu kebanyakan khawatir no. Asal nilai kita bagus, guru juga gak bakal tahu kan. Udah, balik yuk. Udah. Saatnya jam pertama dimulai. Ini kan guys, ada guru guys. Baik anak-anak, hari ini Bapak akan membahas suatu hal yang penting, yaitu tentang teknologi AI. Bapak tahu dari kalian banyak yang menggunakan dan juga Bapak juga menerima informasi bahwa salah satu dari kalian ada yang menyalahgunakannya. Baik anak-anak, teknologi AI itu untuk membantu kita, bukan untuk menggantikan kerja keras dan juga usaha kita. Saya setuju Pak, kita harus belajar sendiri biar bisa memahami materinya. Betul Sinta, AI hanyalah alat, tapi pemahaman itu datang dari diri sendiri. Benar teman-teman, kita harus lebih bijak dalam menggunakan teknologi. Kita boleh menggunakan AI untuk membantu kita, tapi tidak menggantikan tugas kita sebagai pelajar. Saya setuju sama Lita, saya juga pakai AI. Cuma saya pakainya itu untuk sebagai alat bantu saja dan kita harus tetap berusaha untuk sendiri. Saya minta maaf Pak, saya sadar saya salah menggunakan AI. Saat ini saya akan memperbaiki diri saya dan saya akan belajar lebih giat lagi. Saya juga Pak, saya nggak menjadi pintar cuma karena teknologi. Saya benar-benar memahami dan mengerti apa yang telah saya pelajari. Itu semangat yang saya harapkan dari kalian. Iya, kesuksesan itu tidak ada jalan pintasnya. Jadi kalian harus terus berusaha dan juga bersemangat. Nah, kalian udah nonton kan video kita tadi? Di sini kita bakal ngejelasin beberapa faktor penyebab, dampak, dan evaluasi dari materi yang kita ambil. Ada faktor penyebab penggunaan AI. Yang pertama, kemajuan teknologi, perangkat keras dan algoritma yang lebih baik. Yang kedua, ketersediaan data. Data besar mendukung pelatihan AI. Yang ketiga, otomatisasi, mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Yang keempat, pengambilan keputusan, membantu membuat keputusan lebih cepat dan akurat. Yang kelima, personalisasi, memberikan pengalaman penggunaan yang lebih personal. Yang keenam, inovasi, memungkinkan produk dan layanan baru. Yang ketujuh, persaingan, memberikan keunggulan kompetitif. Yang kedelapan, keamanan, meningkatkan respon terhadap ancaman siber. Lalu selanjutnya itu adalah faktor pendorong dari penggunaan AI. Yang pertama itu terjadinya pengangguran dan pergeseran pekerjaan. Hal ini dapat menyebabkan pengangguran dan ketidakstabilan ekonomi bagi pekerja yang terdampak. Lalu yang kedua itu ketergantungan berlebihan pada teknologi, yang dimana mengandalkan AI secara berlebihan dapat membuat manusia kehilangan keterampilan penting dan mampu berpikir kritis.
etis. Dan yang terakhir itu adalah risiko keamanan dan etika. AI yang tidak diawasi atau diatur dengan baik dapat digunakan untuk tujuan berbahaya. Contohnya itu seperti penyebaran berita palsu. Selanjutnya ada teori-teori yang masuk dari kasus yang kami ambil. Yang pertama ada teori modernisasi. AI dapat dianggap sebagai bagian dari proses modernisasi, di mana teknologi berperan penting dalam mempercepat perubahan sosial dan ekonomi. AI mempercepat proses industrialisasi dan digitalisasi yang dianggap sebagai tanda kemajuan dalam masyarakat. Yang kedua, ada teori fungsionalisme. Dari sudut pandang fungsionalisme, AI dapat dilihat sebagai alat yang membantu menjaga stabilitas dan keteraturan sosial dengan meningkatkan efisiensi dan fungsi berbagai institusi sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Yang terakhir, ada teori konflik. Dalam teori konflik, AI bisa dilihat sebagai sesuatu yang memperdalam kesenjangan sosial dan ekonomi. Teknologi ini membuat kekuasaan Selanjutnya, adapun dampak dari penggunaan AI berlebihan ini yaitu ada pengurangan motivasi, yang kedua ada kurangnya keterampilan problem solving, yang ketiga ada penyimpangan dalam materi pembelajaran, dan yang terakhir itu ada kesulitan dalam menghadapi suatu rintangan. Selanjutnya ada evaluasi peran lembaga dan solusi. AI atau kecerdasan buatan adalah teknologi yang semakin canggih dan memiliki potensi besar untuk mengubah dunia. AI bisa melakukan banyak hal, dari tugas sederhana hingga kompleks. Namun, seperti teknologi lainnya, AI juga punya sisi negatif yang perlu kita perhatikan. Agar AI bisa bermanfaat bagi semua orang, kita perlu yang pertama, menggunakan AI dengan bijak, memastikan AI digunakan untuk kebaikan. Yang kedua, membuat aturan yang jelas. Pemerintah dan organisasi perlu membuat aturan tentang penggunaan AI. Yang ketiga, ada memastikan semua orang bisa mengakses AI tersebut. Tidak boleh ada kesenjangan dalam penggunaan AI. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat.